ketika Tuhan tak lagi di langit. Menemukan kedalaman di balik ritual. Pernah nggak sih kalian ngerasa sudah sampai di puncak, punya segalanya, tapi di dalam hati rasanya malah kosong melompong? Banyak dari kita terjebak dalam apa yang disebut toxic success. Kita kecanduan jadi nomor satu. Kecanduan pengakuan, sampai akhirnya kita sadar kalau kita cuma robot yang lari di atas treadmill tanpa henti. Dunia hiburan, dunia bisnis, atau bahkan pencapaian akademik seringkali cuma jadi pelarian. Kita terlalu sibuk mencari keluar, sampai lupa kalau rumah yang sebenarnya itu ada di dalam. Masalahnya, kita seringkali pintar secara label, tapi kering secara ruhani. Kita punya segalanya untuk hidup, tapi kehilangan alasan untuk apa kita hidup. Part 1. Agama, antara kulit dan isi. Mari kita bicara jujur, seringkali kita beragama tapi kehilangan esensi. Bayangkan sebuah buah mangga. Ada kulit, ada daging buah. Banyak orang hari ini cuma sibuk memajang kulitnya. Ritualnya kencang, simbolnya di mana-mana. Tapi gak pernah benar-benar mencicipi manisnya daging buah itu. Ritual seringkali cuma jadi penggugur kewajiban atau bahkan ajang pamer flexing spiritual. Kita fasih mengucapkan kata-kata suci, tapi di saat yang sama tangan kita masih kotor dengan korupsi atau hati kita masih penuh dengki. Kenapa? Karena kita beragama lewat dogma dan ketakutan, bukan lewat kesadaran. Kita takut neraka, tapi gak kenal sama yang punya surga. Padahal, agama itu jembatan, bukan tujuan akhir. Jembatan itu ada untuk dilewati supaya kita sampai pada kesadaran yang lebih tinggi, bukan malah berhenti dan berkemah di atas jembatannya. Part 2. Tuhan itu maha ruang, bukan jarak. Sering ada perasaan kalau Tuhan itu jauh, atau kadang dekat, kadang hilang. Tapi coba pikirkan ini, gimana mungkin kita bisa jauh dari Tuhan kalau Dia adalah maha ruang itu sendiri? Kita ini ada di dalam ruang itu. Jauh atau dekat itu bukan soal kilometer atau jarak fisik, tapi soal awareness atau kesadaran. Ibarat pasangan yang duduk berdampingan saat makan malam, tapi masing-masing sibuk main HP. Secara jarak mereka dekat, tapi secara kesadaran mereka sangat jauh. Begitu juga hubungan kita dengan semesta. Tuhan itu lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Jadi, masalahnya bukan Tuhan ada di mana, tapi kita sadar nggak kalau Dia hadir di sini. Part 3. Tuning frekuensi welas asih. Kalau kita mau dengerin radio, kita harus tuning frekuensinya dengan tepat. Kalau meleset sedikit, yang keluar cuma suara kresek-kresek. Hidup ini juga soal gelombang dan vibrasi. Komunikasi sejati antara manusia dan Sang Pencipta itu bukan lewat kata-kata di bibir, tapi lewat gelombang hati. Apa frekuensi tertingginya? Jawabannya sederhana tapi berat, welas asih. Cinta kasih yang tanpa syarat. Saat kita penuh kebencian, dendam, atau julid sama orang lain, kita lagi ada di frekuensi rendah. Di situ sinyal kita terputus. Tapi saat kita mulai mencintai sesama tanpa melihat labelnya, kita otomatis terhubung dengan pusat sinyal. Tuhan itu gak cuma ada di tempat ibadah, Dia bersemayam di hati manusia yang penuh cinta. Part 4. Belajar dari filosofi biasa saja. Di zaman yang serba kompetitif ini, kita diajarkan untuk selalu jadi luar biasa. Tapi ada kebijakan kuno yang bilang kalau hal paling mahal dalam hidup itu adalah menjadi biasa saja. Kenapa? Karena saat kita terlalu senang, kita mudah lupa diri. Saat kita terlalu sedih, kita mudah putus asa. Titik tengah, atau equilibrium, adalah tempat di mana kita tetap stabil saat badai datang. Hidup ini adalah the school of life. Setiap jam adalah pelajaran. Setiap orang yang kita temui adalah guru. Ada kalanya kita di atas, ada kalanya di bawah. Itu semua sementara impermanen. Tugas kita bukan melawan roda yang berputar, tapi belajar menerima akseptans kenyataan tanpa ekspektasi berlebihan. Penderitaan itu muncul bukan karena keadaan, tapi karena keinginan kita yang gak sinkron sama kenyataan. Part 5. Pesan untuk generasi penari realitas. Buat kalian yang lagi mencari jati diri, berhentilah jadi perfeksionis. Hidup gak harus selalu ideal sesuai buku teks.
Jadilah adaptif seperti air. Sesuatu yang keras dan kaku itu gampang patah, tapi sesuatu yang lentur bakal bertahan melewati zaman. Jangan pernah lelah mengenal diri sendiri, karena dengan mengenal diri, kita bakal tahu peran kita di dunia ini. Kita datang ke bumi bukan untuk merusak, tapi untuk mempercantik apa yang sudah indah. Jangan sibuk jadi hakim buat hidup orang lain. Kita semua ini cuma murid di sekolah kehidupan yang sama. Melampaui simbol. Pada akhirnya, puncak dari semua ajaran itu cuma satu, cinta kasih. Melampaui semua simbol, nama, dan rupa. Kalau para guru besar kemanusiaan dari masa lalu bertemu hari ini, mungkin mereka bakal tertawa geli melihat kita bertengkar soal kulit. Sementara isi yang mereka ajarkan malah kita lupakan. Mari mulai hari ini dengan satu pertanyaan. Sudahkah hati saya jadi rumah yang nyaman buat sang cinta hari ini?